Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada kitab Fiqh Sirah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, atau kalau yang di dalam terjemah ini pembahasan poin C pada halaman 207, yaitu terkait dengan wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Ketika Abu Talib jatuh sakit dan telah sampai kepada orang-orang Quraisy kabar sakitnya Abu Talib, sedangkan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma sudah masuk Islam. Sedangkan terkait dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebar di kabilah-kabilah Quraisy. Maka ada beberapa delegasi yang diutus untuk mendatangi Abu Talib. Para utusan atau para delegasi ini mereka berkata, "Ya Abu Talib, innaka minna haitsu qad alimta
Wahai Abu Talib, sesungguhnya kedudukan Anda di sisi kami begitu mulia. Sebagaimana engkau ketahui, Anda begitu mulia kedudukannya di sisi kami, sebagaimana Anda ketahui. Wa qad hadaraka ma tara wa takhawwafna 'alaik, dan telah datang kepadamu apa yang kau tahu, yaitu maksudnya sakit, dan kami khawatir atas engkau. Wa talabu min Abi Talib ay yakuffa Muhammadan an da'watihim. Mereka pun meminta kepada Abu Talib agar menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ad'uhum ila ayyatakallamu bikalimatin tadinu lahum bihal arab wa yamlikuna bihal ajam. Saya mendakwahi mereka agar mereka mengucapkan satu perkataan saja, yang dengan perkataan itu semua orang Arab tunduk kepada mereka. Bahkan orang-orang ajam, orang-orang non-Arab pun akan bisa dikuasai oleh mereka. Faqala Abu Jahl, Abu Jahal pun berkata, mahiyya, perkataan apa itu? Wa abika nu'tika 10 kalimat, bahkan demi bapakmu. Dan ini kebiasaannya orang Arab pada saat itu, bersumpah dengan menyebut orang tua, yang nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. La tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian. Dan ini kebiasaannya masyarakat Arab pada saat itu, kalau bersumpah dia sebut bapaknya. Wa abika, demi bapakmu. Kata Abu Jahal, nu'tika 10 kalimat, 10 perkataan pun kami akan berikan kepadamu, bukan hanya satu. Kami akan mengucapkan 10 kalimat sekalipun kami akan ucapkan, apalagi cuma satu. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, taquluna la ilaha illallah, kalian ucapkan la ilaha illallah, wa takhla'una ma ta'buduna min dunillah, dan kalian melepaskan dari segala sesuatu yang diibadahi yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, cukup kalian mengucapkan la ilaha illallah aja, satu perkataan aja, dan kalian meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Faqalu, maka mereka pun berkata, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ini hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya jadi satu saja? Jadi intinya mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena termasuk konsekuensi la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sekutu-sekutu yang selama ini mereka beribadah kepada Allah melalui sekutu tersebut. Ini berulang-ulang sering kita
jelaskan agar kita makin faham bahwa kesyirikan mereka, kesyirikan orang-orang musyrik Arab itu adalah menjadikan selain Allah bersama dengan Allah dalam hal ibadah. Jadi dia nyembahnya kepada Allah, beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah, tapi dijadikan Lata, Uzza, Manat, Hubal yang tadinya ini adalah orang-orang saleh, dijadikan sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka jadikan orang-orang saleh yang sudah wafat ini, mereka yakini nanti di akhirat mereka bisa memberikan syafaat tanpa harus minta izin kepada Allah. Nah, ini masalahnya. Oleh karena itu, ini ayat selalu kita dorong, kita motivasi untuk dibaca, dipelajari. Karena ini Allah Rabbul Alamin yang ceritakan bahwa mereka, argumentasi mereka ketika berbuat kesyirikan, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka kecuali hanya kami jadikan sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Az-Zumar ayat ketiga. Tempat yang kedua yaitu yang di surat Yunus ayat ke-18. Haula'i syufa'auna indallah. Merekalah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Itu kesyirikan mereka. Jadi intinya mereka ketika disuruh beribadah hanya kepada Allah saja, diperintahkan meninggalkan sekutu-sekutu tadi, mereka nggak mau. Aneh. Itu yang mereka mengatakan aneh. Kenapa masa cuman satu doang? Kalau bahasanya orang sekarang, apa-apa masa langsung ke Allah? Emang kita ini siapa? Kita ini kan hamba, banyak dosanya, banyak salahnya. Masa langsung doanya kepada Allah? Nggak pantas. Nah itu bahasanya orang sekarang begitu. Maka setelah Abu Jahal mengatakan itu dan setelah orang-orang Quraisy mengatakan itu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Sad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صاد والقرآن ذي الذكر demi Al-Quran yang memiliki keagungan. Jadi dzikr itu yang memiliki, bisa juga berarti yang terkandung di dalamnya peringatan. Wal Qur'ani dzikr, demi Al-Quran yang di dalamnya terkandung peringatan. Balil ladzina kafaru fi 'izzati wa shiqaq. Ya, sebenarnya orang-orang kafirlah yang berada dalam kesombongan dan pertikaian. Artinya mereka tuh sebenarnya juga satu sama lain saling bertikai, tidak akur juga. Cuman ketika berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menampakkan seolah-olah mereka akur. Padahal sebenarnya mereka bertikai juga kan. Satu kaum dengan kaum lain perang.
bertikai. Tapi ketika di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pura-pura akur, pura-pura nggak ada masalah, pura-pura bersatu. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw walata hina manas. Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, dan mereka meminta tolong, memanggil-manggil dan meminta tolong. Walata hina manas, tapi bukanlah saat itu waktu untuk melepaskan diri. Artinya umat-umat terdahulu yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada orang Quraisy, Allah binasakan. Dan ketika mereka dibinasakan, mereka minta tolong kepada Allah. Tetapi itu bukannya saat minta tolong. Karena ketika sudah dibinasakan, nggak ada lagi bisa ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Mereka merasa heran tatkala datang kepada mereka orang yang memberikan peringatan dari kalangan mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir lagi pendusta. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang dari kalangan mereka. Mereka memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Al-Amin. Tapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdakwah, mereka mulai berkata, hadza sahirun kadzdzab. Ini penyihir dan pendusta. Jadi mereka itu berbalik. Awal mulanya memuji Nabi, awal mulanya menggelari Nabi dengan gelar kebaikan dan kemuliaan. Ketika Nabi berdakwah dan itu bertentangan dengan tradisi mereka. Nah, ini poin penting yang harus kita ingat. Ketika Nabi berdakwah dan itu bertentangan dengan kebiasaan dan tradisi mereka, mulailah mereka nggak suka, diganggu-ganggu. Mungkin bahasa kitanya disalah-salahkan, dianggap keliru, dan seterusnya. Maka mereka pun mulai tidak menyukai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menuduh sebagai sahirun kadzdzab. Rasul adalah penyihir dan juga orang yang banyak berdusta. Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah yang banyak itu hanya satu saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh, mengherankan. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sekarang tadi itu, kita ini kan banyak dosa, masa kita langsung minta kepada Allah? Tidak pantas lah, kita harus lewat ini dulu, lewat Syekh Fulan dulu, lewat dia macam-macam. Begitu. Cuman bedanya orang-orang Quraisy itu lebih fair. Lebih fair apa? Berhala-berhala yang disembah selain Allah itu mereka akui itu sebagai alihah. Aja'alal alihata. Mereka menyebut berhala-berhala itu sebagai alihah. Alihah itu jamak dari ilah. Ilah itu maknanya secara bahasa al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi.
Mereka lebih fair dengan mengatakan bahwa ya berhala-berhala ini memang alihah yang disembah, tapi maksud kami kepada Allah gitu. Sedangkan sebagian orang hari ini gak sadar ketika mereka beribadah kepada Allah dengan melalui orang salih yang sudah wafat, dengan zatnya orang salih yang sudah wafat, mereka gak mengatakan itu alihah, bukan. Ya, mereka tidak menyebut alihah, tidak. Tapi di zaman itu, orang-orang musyrik di zaman itu, mereka menyebutnya alihah. Nah, itu fair berarti. Wantalaqal mala'u minhum, dan sekelompok dari para pemimpin mereka pun pergi. Jadi tadinya ketemu Rasul lalu pergi mereka. Setelah diminta mengatakan la ilaha illallah tidak mau, pergi mereka. Animshu wasbiru ala alihatikum, pergilah, bersabarlah, tetaplah menyembah sesembahan-sesembahan kalian ini. Jadi mereka tetap bertahan pada kesyirikan mereka. Bahkan para tokohnya membela dan mengatakan jangan kalian ikuti Muhammad, udah yang sudah ada ini aja ikuti. Inna hadza la syai'un yurad, sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang memang diinginkan atau dikehendaki. Memang udah begini kita ini udah. Kalau doa kepada Allah ya harus lewat Lata, Uzza, Hubal, Manat. Nggak bisa langsung. Aneh ini. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir, dan ini tidak lain tidak bukan hanyalah sesuatu yang dibuat-buat saja. Jadi maksudnya dia begini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah, tidak lewat berhala, tidak melalui perantara-perantara, kata mereka ini nggak ada nih di agama-agama, nggak ada. Ini cuman bikin-bikinannya Muhammad aja. Masa kami kan nyembah Allah juga, masa hanya menjadikan perantara saja tidak boleh? Ini bikin-bikin ini Muhammad bikin-bikin ini, nggak ada ini. Kita lihat. Sama seperti hari ini, ayat-ayat seperti ini patut sekali kita renungkan. Kenapa begitu? Ini di surat Sad ya, ayat 1 sampai 7. Ayat-ayat yang seperti ini patut kita renungkan, yang di buku Tarjamah halaman 208. Ayat-ayat seperti ini patut kita renungkan. Maksudnya apa? Ini kalau kita renungkan, hari ini perkataan-perkataan seperti ini diulang lagi, terulang lagi. Ini nih bikin-bikin aja nih. Sekarang nih ada orang melarang-larang kita bertawasul kepada orang saleh yang sudah wafat. Ini bikin-bikin nih. Ini ajaran baru ini, yang dibuat-buat oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dibuat-buat oleh Ibnu Taimiyah, yang lalu dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Bikin-bikin nih. Ini maksudnya dia ini ingin mengkafirkan kaum muslimin ini katanya, dengan mengatakan ini haram, ini syirik. Ini maksudnya ingin mengkafirkan kaum muslimin ini mah. Perkataannya, lafadznya memang berbeda, tapi makna yang dikehendaki sama. Kami tawasul seperti ini terhadap para orang saleh ini bukan kami nyembah mereka. Kami minta juga hanya kepada Allah. Cuman kami ini karena kita ini dosanya banyak, kesalahannya banyak, maka kita lewat mereka orang saleh yang sudah wafat.
Maksud kami kepada Allah juga. Maka tadi saya sudah katakan di awal, Az-Zumar ayat 3, Yunus ayat 18. Fahami, renungkan. Yang di ayat 3, mana buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Perhatikan itu yang di Az-Zumar ayat ketiga, surat Az-Zumar ayat ketiga. Yunus ayat ke-18, haula'i syufa'auna indallah. Mereka lah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Bisa berarti juga kalau kami doa lewat mereka jadi lebih cepat diijabah dibandingkan kalau kami doa langsung kepada Allah. Karena kami dosanya banyak, mereka kan orang saleh, bahasanya sama, kurang lebih maknanya seperti itu walaupun lafadznya berbeda. Ini bikin-bikinannya Wahabi ini katanya. Iya, ini bikin-bikinannya Wahabi. La ilaha illallah. Jadi dibikin orang seolah-olah ketakutan, Pak. Malah kemarin ada, kita sedikit tambahkan cerita ini. Kemarin waktu saya bawa jamaah umrah, itu jamaah umrah latar belakangnya beda-beda, tidak sama. Sampai ada salah satu jamaah doktor ini, Pak, di bidang pendidikan Islam, doktor. Dia tanya begini, ketika kita beritahukan bangunan-bangunan di Saudi itu bentuknya cuman kotak gitu aja, Pak. Lalu ada yang tanya, beliau yang nanya ini, doktor, Ustaz, bukannya emang Wahabi itu begitu, bangunannya nggak boleh macam-macam, kotak-kotak gitu aja? Astagfirullah. Apa hubungannya bangunan di Saudi kotak-kotak dengan Wahabi? Sampai segitunya bangunan kotak-kotak pun dihubungkan dengan apa? Wahabi. Lalu saya bilang, model bangunan di Saudi, di Makkah, di Madinah, model bangunan rumah kotak-kotak udah ada dari dulu semenjak zamannya Rasul, para sahabat. Ah, masa? Saya tanya, Anda pernah ngaji Riyadhus Shalihin bab taubat, pas hadis yang menjelaskan tentang ceritanya sahabat Ka'ab bin Malik yang gak ikut perang, lalu kemudian didiemin oleh orang semadinah atas perintah Rasul, dihajar. Tuh baca bagian akhirnya, sahabat Ka'ab bin Malik sholat subuh di atap rumahnya. Lah orang kita nggak bisa, Pak, sholat subuh di atap rumah. Orang atap rumah kita modelnya begini, bener kan? Kenapa Ka'ab bin Malik bisa sholat subuh di atap rumah? Karena atap rumahnya modelnya begini nih, kotak. Jadi orang Madinah punya rooftop, Pak. Lah kita kagak bisa, orang dibikin lancip, genteng bocor aja susah benerinnya jadinya. Sehingga dia bisa sholat di atap rumahnya, sholat subuh, karena dia sedang dihajar. Dihajar tuh, diboikot, nggak dia sapa sama orang semadinah. Lalu kemudian datang berita dari kejauhan, wahai Ka'ab, kabar gembira, kabar gembira. Di situ bukti bahwa bangunan kotak-kotak itu kagak ada hubungannya sama Wahabi. Sampai bangunan kotak pun Wahabi disalahin. Allah musta'an. Sampai sebegitunya itu. La ilaha illallah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya tadi minimnya informasi yang benar. Kemarin beberapa waktu lalu kan ada acara R20 tuh, religion gitu. Itu yang kasih General Stadium salah satu ulama Saudi juga. Kok nggak dituduh Wahabi itu? Itu pimpinannya Muslim World League itu, Rabithah
ulama Rabitatul Islam. Jadi Rabitatu Islam. Jadi ikatan kaum muslimin dunia, Pak. Itu kasih ceramah, pandangan tentang masalah permasalahan agama dan seterusnya. Nggak ada juga tuh yang nuduh dia Wahabi. Wah, kok Wahabi kasih ceramah? Di Indonesia nggak ada ya. Jadi ini permasalahan kita satu yang harus kita pahami dulu dan harus betul-betul kita mengerti dalam pembahasan sirah. Konsep kesyirikannya orang Quraisy itu kita harus paham. Dan kita sering berulang-ulang sampaikan tuh sengaja memang. Karena banyak yang gagal paham ini. Karena banyak orang mengira bahwa kekafirannya orang Quraisy itu ateisme. Bukan ateisme. Anti Tuhan, tidak kenal Allah, bukan, salah ini. Kenapa begitu? Karena mereka tadinya mengikuti millah Ibrahim. Masa ngikuti millah Ibrahim ateis? Enggak, tapi lama-lama menyimpang. Mereka jadikan sekutu ketika mereka beribadah kepada Allah. Ya tadi alasannya mereka, kami hanya jadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami hanya jadikan mereka nanti pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Itu argumentasi-argumentasi mereka. Dan ya itu kekeliruan, itu kesalahan. Karena kesyirikan itu ya itu. Ya seperti itu, Anda beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dimasukkan selain Allah. Gitu misalnya, ya Allah, ya Syekh Fulan tolong kami. Ya Syekh Fulan bantu kami. Loh, kok Syekh Fulan? Maksud kami Allah. Sebagaimana mereka ketika mengatakan ya Lata tolong kami. Loh, kok Lata? Maksudnya Allah. Yaitu kesyirikan. Sebagaimana orang Nasara menjadikan Nabi Isa perantara tuh, Pak. Wahai Isa, tolonglah kami. Loh, kok Isa? Maksud kami Allah juga. Itu dia. Kalau orang yang menjadikan seorang nabi seperti Isa saja sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, disebut kesyirikan enggak itu? An-Nasara musyrik enggak? Musyrik. Apalagi yang selain nabi, selain rasul dijadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Yang nabi, yang rasul aja disebut kesyirikan, apalagi yang bukan nabi, bukan rasul. Nah, itu yang harus difahami. Nah, ya kita lanjutkan. Jadi setelah mereka gagal meminta Abu Talib menghentikan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang dengan tangan hampa. Akhirnya kemudian dimulai kisahnya Abu Talib. Diriwayatkan, yang dibawakan di sini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dibawakan di sini riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu nanti ada riwayatnya dari Sa'id bin al-Musayyib. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya yaitu Abu Talib, "Qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah." Ucapkan la ilaha illallah yang aku nanti akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Qala, berkata Abu Talib, "Laula an tu'ayyirani Quraisyun," kalau seandainya orang-orang Quraisy tidak mencelaku, niscaya aku akan membuatmu senang dengan mengatakan hal itu. Yaqulun innama hamalahu ala dzalikal jaza' la aqrartu biha 'ainak. Kalau seandainya saya tidak khawatir, orang-orang Quraisy mengatakan
Abu Talib mengikuti Muhammad karena rasa marah, artinya ya karena dipaksa. Niscaya aku akan membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat tersebut. Jadi yang membuat Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, khawatir orang Quraisy mencelanya, khawatir orang Quraisy mencibirnya. Makanya kemudian nggak jadi Abu Talib mengatakan perkataan la ilaha illallah. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Yang dimaksud hidayah di sini adalah membuat jadi mau menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk atau menerima hidayah. Jadi perasaan nggak enakan ini bahaya ini. Ini Abu Talib ini yang menyebabkan nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, nggak enak sama orang-orang Quraisy. Nanti mereka ngomong begini, ngomong begitu. Kita ini seringkali terkungkung dengan perkataan manusia, atau bahasa lainnya, bahasa rada kerennya apa? Terframing kita dengan perkataan manusia. Nanti kalau begini orang ngomong apa ya? Nah, itu terframing kita. Sehingga langkah kita jadi nggak bebas gitu, nggak lepas. Mau ngapa-ngapain, nanti orang ngomong begini lagi. Mau begini, nanti orang ngomong begitu lagi. Kita nggak bisa ngejagain omongan orang, Pak. Kita mau bikin semua orang redha, nggak bisa. Kata Al-Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya orang itu tujuan yang nggak bisa dicapai. Satu setuju, yang lain kagak. Nggak bisa. Dan juga dari Sa'id bin al-Musayyib, an abihi, dari ayahnya. Berkata ayahnya, yaitu Al-Musayyib. Ayahnya Sa'id bin al-Musayyib ini tabi'in. Al-Musayyib ini ayahnya sahabat. Ayahnya Sa'id namanya Musayyib, dia sahabat. Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib menjelang wafat, datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indahu Aba Jahl wa Abdullah bin Umayyah bin al-Mughirah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di sana sudah ada Abu Jahal, sudah ada Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, satu perkataan yang aku nanti bersaksi untukmu dengan perkataan itu di hadapan Allah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Umayyah. Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah yang ada di kanan kirinya mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah Anda membenci agama bapak Anda sendiri, yaitu Abdul Muttalib? Nah ini mulai kamu nih membenci agama bapakmu sendiri. Falam yazal Rasulullah ya'riduha alaih
Rasul terus menawarkan kepada Abu Talib, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengulangi perkataan yang sama. Kamu mau meninggalkan agama bapakmu, kamu membenci ajaran bapakmu, apa kamu kira bapakmu itu salah? Dan seterusnya. Hatta qal ma akhir ma kallamahum wa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Sampai akhirnya Abu Talib pun tetap berada mengikuti agama bapaknya Abdul Muttalib, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ama wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan tetap mohonkan ampun untukmu selama aku belum dilarang. Ini Nabi sudah mengatakan begini, baru turun larangan, yaitu surat At-Taubah ya. Firman Allah di surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh, tidak patut tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni jahanam. Maksudnya, setelah jelas mereka penghuni jahanam, setelah mereka mati dalam keadaan kesyirikan. Dia tidak bisa, walaupun itu ayahnya misalnya musyrik, nggak bisa didoakan ampunan, nggak bisa. Atau sebaliknya, nggak bisa anak doain ayahnya yang mati dalam keadaan kesyirikan, tidak bisa. Dalam keadaan kekufuran, nggak bisa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan secara khusus terkait dengan Abu Talib firman-Nya di surat Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, engkau kasihi, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia adalah yang paling mengetahui orang-orang yang memang berhak menerima petunjuk. Abbas bin Abdul Muttalib, ketika Abu Talib wafat, Abbas waktu itu belum masuk Islam. Paman Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib berkata, ma aghnaita an ammik, apa manfaat yang bisa kau berikan untuk pamanmu ini? Fa innahu kana yahutuka, dia waktu hidupnya selalu membelamu. Wa yaghdabu laka, dia marah untuk melindungi dirimu. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa fi dhahdahin minan nar, dia berada di kerak neraka. Kalau bukan karena saya, ya jadi dia di salah satu dhahdah
Yang dimaksud dengan dahdah adalah ma yablughul ka'b. Api neraka hanya sampai di mata kakinya. Jadi dia api neraka hanya sampai mata kakinya. Walaula ana, kalau bukan karena aku, lakana fid dalkil asfali minan nar. Niscaya dia di keraknya neraka. Di hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, ahwanu ahlin nari azaban Abu Talibin. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'lain, yaitu dia pakai 2 sendal dari api neraka, yaghli minhuma dimaghuhu, yang mendidih otaknya karena panasnya kedua sendal tersebut. Jadi poin penting yang harus kita ketahui di sini, ini termasuk syafaat khusus namanya ini. Syafaat khusus. Jadi aslinya, hukum aslinya orang kafir itu nggak bisa dapat syafaat. Hukum asli ini ya. Orang kafir nggak bisa dapat apa? Syafaat dari siapapun, bahkan termasuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa, kecuali Abu Talib. Kecuali Abu Talib, dia dapat syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Syafaat berupa keringanan siksa. Api neraka hanya sampai mata kakinya, atau dia pakai sendal dari api neraka yang mendidih otaknya dengan sebab itu. Hanya itu keringanan, tapi tidak diangkat dari neraka, alias kekal selama-lamanya di dalam neraka. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim. Ada yang tanya, itu kan paman Nabi. Ya, bagaimana lagi? Hadisnya bilang begitu. Jadi tidak ada ini bicara urusan kedekatan nasab, nggak bisa sudah ini. Maka tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, karena itu poin utamanya la ilaha illallah itu. Dengan begitu Nabi bisa bersaksi di hadapan Allah, bisa membela Abu Talib di hadapan Allah, bisa diangkat dari neraka dengan la ilaha illallah. Tapi karena tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak bisa diangkat dari neraka. Walaupun tadi ini khusus, syafaat khusus spesial hanya untuk Abu Talib saja. Dan kematiannya Abu Talib ini di tahun 10 kenabian. Usianya pada saat itu sekitar 80-an tahun lebih, dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, selalu berusaha untuk menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia dalam keadaan agamanya mengikuti agama nenek moyangnya sampai wafatnya, sampai matinya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita petik, yang pertama di halaman 211, yang pertama keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang kalau seandainya orang-orang Quraisy mau mengucapkan la ilaha illallah, semua orang Arab akan tunduk, dan bahkan orang-orang ajam non-Arab pun akan bisa dikuasai. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kalimat ini kepada pamannya, kepada Abu Jahal juga, tapi mereka tidak mau mengucapkannya. Syahadat tauhid ini intinya adalah mengesahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Siapa orang yang mengesahkan Allah dalam hal ibadah, dan dia tidak mau beribadah kepada selain makhluk, dan dia hanya mengagungkan dan memuliakan Allah saja, maka dia akan merasakan tentram pada hatinya. Kenapa begitu? Karena itu tadi,
Dia mencintai Allah, dia takut hanya kepada Allah, dia bertawakal hanya kepada Allah, memuliakan Allah. Jadi dengan bertauhid kepada Allah mendatangkan ketentraman pada hati kita, pada jiwa kita. Sebab apa? Ya kita yakin hanya Allah saja yang kita ibadahi, yang kita cintai, yang kita berharap. Adapun yang selain Allah, mereka semuanya makhluk, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, pelajaran yang kedua, kita mendapat pelajaran dari sikap orang-orang kafir ketika mereka mau mengucapkan perkataan yang Rasul tawarkan, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa perkataan itu adalah la ilaha illallah, mereka jadi gak mau menolak. Bahkan mereka mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu? Itu berarti apa? Mereka, pelajaran yang kita ambil, mereka paham arti la ilaha illallah. Mereka juga mengerti konsekuensi la ilaha illallah, harus meninggalkan sesuatu yang diibadahi selain Allah. Jadi ini orang musyrik gak mau mengucapin la ilaha illallah bukan karena gak tahu, tapi justru karena mereka tahu maknanya, konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Bagaimana dengan sebagian orang hari ini, mereka tawaf di kubur, berdoa kepada kubur, memberikan persembahan kepada kubur, meyakini kubur itu bisa memberikan manfaat dan seterusnya, bahkan sampai khawatir akan madarat. Buktinya ada sebagian orang berkata, oh kalau bukan karena kubur ini udah tsunami nih. Lihat, la ilaha illallah. Padahal mereka seringkali membaca la ilaha illallah ratusan kali itu. Tapi apa ya tadi? Meminta kepada Allah melalui kubur orang saleh. Itu makanya para ulama katakan, orang musyrik zaman itu lebih paham la ilaha illallah dibandingkan sebagian orang hari ini. Sebab kalau dia paham la ilaha illallah, dia nggak akan minta ke kubur. Nggak akan. Lu kami nggak minta, maksudnya ke Allah juga. Ini hanya sebagai perantara. Ya itu kesyirikan namanya. Ya, dan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini surat An-Nisa. Di dua tempat bahkan ayat 48 dan ayat 116. Faedah yang ketiga. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hikmah di balik Abu Talib tetap berada di dalam agama kaumnya dan bahkan mati dalam keadaan seperti itu. Padahal waktu hidupnya beliau sangat membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya Allah menguji hatinya Abu Talib, mengujinya dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan tabi'i. Nah, ini penting. Kecintaan tabi'i sebagai keponakan. Kalau kita ditanya, Abu Talib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Tetapi kecintaan secara apa? Tabi'i. Kecintaan secara tabi'i sebagai ponakan, bukan syar'i. Nah, di sini penting harus kita bisa bedakan mana kecintaan tabi'i, mana kecintaan syar'i. Harus kita cinta sama anak, istri, tabi'i. Kita cinta sama ayah, ibu kita, tabi'i. Kita cinta sama keluarga, kerabat kita, tabi'i. Kalau cinta yang syar'i itu mendorong kita untuk menunaikan perintah Allah, mendorong kita untuk meninggalkan larangan Allah, itu syar'i. Nah, jadi diuji hatinya Abu Talib dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tabi'i, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Dan dia terus mengikuti agama kaumnya. Itu adalah merupakan hikmah dari Allah Rabbul Alamin dan termasuk penjagaan dari Allah Rabbul Alamin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, kalau seandainya Abu Talib masuk Islam
niscaya orang-orang Quraisy tidak lagi menghormati Abu Thalib dan tidak lagi mau mengindahkan perkataannya Abu Thalib. Niscaya orang-orang Quraisy akan berani menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dengan perkataan atau bahkan dengan tangan mereka. Tetapi dengan Abu Thalib masih mengikuti agama kaumnya jadi segan. Dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah pilih. Berkata Imam Ibnu Qayyim, di antara hikmahnya Allah yang maha bijaksana adalah Abu Thalib tetap berada pada agama kaumnya karena ada maslahat yang akan muncul bagi orang-orang yang mau memperhatikannya. Di antaranya itu tadi, orang Quraisy jadi nggak berani mengganggu Nabi. Ketika Abu Thalib sudah wafat, perhatikan. Ketika Abu Thalib sudah wafat, mereka makin berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abu Thalib sudah wafat sebelum hijrah, Abu Jahal berani ngumpulin orang. Ayo kumpulin semuanya. Dari pemuda-pemuda Quraisy yang terbaik, dari semua suku, kita kumpulin, kita kepung rumahnya Muhammad, kita bunuh dia. Kalau seandainya orang-orang Bani Hashim, itu sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang Bani Hashim marah, nggak terima, maka yang bertanggung jawab semua suku, bukan cuma satu suku doang. Pasti Bani Hashim nggak berani satu suku lawan segini banyaknya. Abu Thalib sudah wafat, sudah nggak ada lagi yang dipandang oleh orang Quraisy yang lain, sudah nggak dianggap lagi ada penghalang. Itulah mengapa di antara hikmahnya Abu Thalib tetap dijadikan berada di atas agama kaumnya sampai wafatnya. Yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan, bahkan mencurahkan segenap upaya agar supaya pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi, ada tetapinya, detik-detik terakhir masa-masa menjelang wafatnya Abu Thalib, di sekelilingnya Abu Thalib ada orang-orang buruk, teman jelek Abu Jahal, Abdullah ibn al-Mughirah, ibn Umayyah ibn al-Mughirah. Sehingga ketika Rasul ajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah, ini teman-teman yang buruk pengaruhi. Sampai akhirnya, sampai wafatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Di sini terdapat faedah apa? Dampak buruk teman yang jelek. Hati-hati. Sampai Abu Thalib nggak ngucapin la ilaha illallah, di antara sebabnya teman yang buruk. Pantas Rasul bersabda dalam riwayatnya Al-Imam Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan ngikutin agama temannya, teman dekat maksudnya. Falyanzur man yukhalil. Perhatikan siapa yang mau dijadikan teman dekat. Ya, ini karena teman dekatnya Abu Jahal ya jadi dipengaruhi yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula." Pada hari, dan ingat, pada hari ketika orang-orang yang zalim dimaksudnya adalah orang musyrik, Pak. Orang yang zalim menggigit jari mereka, menggigit tangan mereka, seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mau mengambil jalan bersama dengan Rasul. Kiranya dulu aku mau mengikuti Rasul. Aduhai celaka, coba dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku." Teman akrab bahaya. Kalau dia baik kita jadi ikut baik, dia jelek kita jadi ikut jelek. Hati-hati. Coba saya dulu tidak berteman dengan si fulan. Coba saya dulu tidak berteman akrab dengan si Alan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah membuat aku tersesat dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan syaitan tidak mau menolong manusia. Maksudnya dibiarin. Jadi nggak bisa nanti manusia nyalain syaitan, nggak bisa, Pak.
Ya Allah, kami tersesat begini kan gara-gara syaitan. Nggak bisa, syaitan berlepas diri. Ya Allah, saya kan cuma godain. Dia mau, ya itu urusan dia dong. Jadi ini hari-hari penyesalan. Di surat Al-Furqan ayat 27-29, isinya apa? Orang pada nyesel. Memang penyesalan itu datangnya apa? Belakangan, Pak. Kalau di depan pendaftaran namanya itu. Yang kelima, qatalallah ashabas su'. Sungguh sangat besar laknat Allah kepada teman-teman yang buruk. Kenapa begitu? Karena merekalah seorang sahabat tergoda untuk berbuat jahat. Karena sebab mereka juga Abu Talib mengalami su'ul khatimah. Lihat. Dan juga tradisi budaya punya pengaruh besar atas kematian Abu Talib di atas kesyirikan. Jadi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Islam itu ya jangan dipertahankan. Karena apa? Ini udah terbukti Abu Talib wafat dalam keadaan kesyirikan, di antara sebabnya mempertahankan tradisi kaumnya. Makanya tadi apa kata Abu Talib? Kalau seandainya aku tidak khawatir orang Quraisy mencelaku, niscaya aku senangkan hatimu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Abu Talib sudah tegaskan itu. Makanya ada satu syair disandarkan kepada Abu Talib. Alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku telah yakin bahwa agamanya Muhammad agama yang terbaik. Walaula hadaru masabbatin lakuntu samhan bidzaka mubina. Walaula malamatun aw hadaru masabbatin lakuntu samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena khawatir celaan dan cacian orang Quraisy, niscaya saya akan menampakkannya dengan terang-terangan. Jadi latar belakangnya nggak mau, diantaranya ya nggak enak sama temennya. Yang kedua adalah karena nggak enak sama tradisi orang tuanya. Orang tua saya udah begini, masa saya nggak ngikutin. Yang keenam, bahwa baik buruk itu ukurannya di akhir hayatnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat akhirnya. Abu Talib walaupun sepanjang hidupnya kufur, kalau seandainya dia tutup kehidupannya dengan tauhid, niscaya dia berada di atas kebaikan. Makanya penting di sini kita untuk memperhatikan penutup yang baik, yang diistilahkan dengan husnul khatimah. Ya, menutup kehidupan yang baik itu sangat penting. Karena apa? Kita dianggap baik atau tidak, atau kita baik atau tidak di sisi Allah, ya ujungnya itu, Pak, dilihat ujungnya. Maka siapa orang yang memahami betul pentingnya husnul khotimah, pasti dia hati-hati, tidak mau mengerjakan maksiat, khawatir pas lagi ngerjain maksiat Allah tutup kehidupannya ketika dia buat maksiat. Nauzubillah, nasallallahu alaihi afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya bukan berarti jangan mati, kita kan nggak bisa menghentikan mati, bukan itunya. Kalau Anda mati, jangan kecuali dalam keadaan Islam, tauhid. 7. Faedah yang ketujuh, madarratu taqlidil abai wal ajdad. Bahayanya taklid kepada nenek moyang, mengikuti semua tradisi, budaya, dan seterusnya tanpa memperhatikan batasan-batasan syar'i. Abu Talib ketika Rasul ajak kepada Islam, dia selalu berkata, ya
Orang-orang udah begini, bapak saya dulu begini. Yaitu seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Surat Az-Zukhruf ayat ke-22. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak kami menganut satu agama, ya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim katakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling berbahaya bagi seseorang daripada tradisi yang terlampau menguasai dirinya. Sebab orang kafir tidak menentang para rasul, melainkan disebabkan tradisi budaya yang telah melekat, yang mereka warisi dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak memiliki sikap tegas dalam dirinya untuk keluar dari tradisi dan budaya, maka sama saja dia menyiapkan dirinya menerima apa yang sebenarnya harus dia lakukan, dan dia terhalang dari rahmat Allah, dari hidayah Allah Rabbul Alamin. Makanya hari ini orang seringkali ketika dijelaskan itu langsung dalilnya ini. Jadi orang semua salah. Orang-orang terdahulu salah semua. Yang benar cuman Anda gitu. Nah itu. Jadi orang tua kami, kakek kami, guru kami salah semua. Anda yang paling benar. Nah, ini masalahnya. Yang kedelapan, sesungguhnya yang dimaksud hidayah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Jadi sungguhnya hidayah ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Itu maknanya adalah hidayah yang berupa at-taufiq, yaitu mau menerima kebenaran dan mau mengamalkan kebenaran. Itu hidayah yang berada di tangan Allah yang itu. Adapun seorang dai hanyalah bisa mengarahkan saja. Hidayah irsyad wal bayan. Namanya hidayah, kita arahkan, kita jelasin, udah. Nah, itu yang dimaksud dengan firman Allah di surat Asy-Syura ayat ke-52. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayatu al-irsyad wal bayan, penjelasan. Cirinya adalah, perhatikan, cirinya adalah pakai ila. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu berarti petunjuk, Pak. Mengarahkan. Kalau yang di firman Allah surat Al-Qasas ayat ke-56 tidak pakai ila, perhatikan. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepadanya, nggak pakai ila, langsung man, kepada orang yang kau kasihi. Bukan innaka la tahdi ila man, bukan. Tapi langsung man, tanpa ila. Di situ para ulama ahli bahasa mengatakan kalau yang pakai ila, innaka latahdi ila siratim mustaqim, itu al-irsyad wal bayan, penjelasan, pengarahan. Tapi kalau langsung tidak pakai ila, itu adalah yang hak Allah. Makanya yang dalam surat Al-Fatihah itu nggak pakai ila. Ihdinas siratal mustaqim, langsung. Bukan ihdina ila siratim mustaqim, bukan. Tapi langsung ihdinas siratal mustaqim, tidak pakai ila. Itu langsung hak Allah. Kalau yang Nabi, penjelasan. Hidayah yang Nabi bisa lakukan itu bukan merubah orang yang tadinya nggak terima kebenaran jadi terima kebenaran. Nabi nggak bisa yang itu. Tapi kasih penjelasan ilmu itu Nabi bisa menjelaskan. Makanya kalau ada orang bertanya, Pak,
Ada orang tanya, hidayah itu ditunggu apa dijemput, Pak? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kan sering kita ditanya, hidayah itu ditunggu apa dijemput? Bismillah. Ya, hidayah yang berupa penjelasan ilmu harus dijemput. Harus apa? Dijemput. Karena Rasul bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Riwayat Ibnu Majah. Yang sahih lafadznya begini saja. Menuntut ilmu wajib bagi setiap apa? Muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu berarti menjemput enggak? Menjemput. Ini hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah berupa penjelasan ilmu, keterangan-keterangan, informasi-informasi harus dijemput. Baru kita berharap Allah berikan hidayah taufik kepada kita. Gak bisa orang hanya nunggu hidayah taufik tanpa mengejar hidayatul irsyadi wal bayan. Cuman duduk, gak mau belajar, gak mau nuntut ilmu. Lalu kemudian, loh, kok Anda belum mengerjakan ibadah ini? Anda kok belum sholat? Belum dapat hidayah. Aneh ini orang. Belajar pun tidak, nuntut ilmu tidak. Tuh. Para sahabat aja mau dapat hidayah tuh ada yang diskusi dulu sama Rasul. Ya kan? Dapat ilmu, dapat informasi, dapat keterangan, dapat penjelasan, pencerahan. Jadi hidayah itu dijemput dulu, yang berupa penjelasan, ilmu, keterangan. Baru setahap demi setahap Allah berikan hidayah taufik. Maka sudah terjawab ya, hidayah itu dijemput dulu, irsyad wal bayan. Baru sedikit demi sedikit Allah berikan taufik. Nuntut ilmu enggak, lalu dia bilang, enggak, saya enggak dapat hidayah. Lu enggak mau belajar. 9. Begitu beratnya siksa neraka. Jadi jangan pernah berani nantang siksa neraka. Karena apa? Karena yang paling ringan aja cuman di kaki, sendal berupa api neraka atau sampai mata kaki mendidih otaknya. Itu paling ringan. Ini kok ada orang-orang kebablasan nih, kelewatan ini orang. Wah, nggak apa-apa, di neraka ntar saya ketemu teman-teman saya. La ilaha illallah. Ini gimana ini orang? Nantangin. Bahaya ini orang. Bahaya. Begitu ya. Makanya gimana? Coba paling ringan aja mendidih otak. Gimana yang berat coba? Maka Allah perintahkan agar kita lari menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, jangan kalian menjadikan bersama dengan Allah sesembahan lain. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Yang ke-10, Abu Talib mati dalam keadaan kekafiran. Ini dalilnya. Karena apa? Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kasihi, Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Berkata Al-Imam Nawawi, para ulama ahli tafsir bersepakat bahwa ayat ini surat Al-Qasas ayat ke-56 turun terkait dengan paman Nabi, yaitu Abu Talib. Abu Talib tak dapat hidayah, Abu Talib kafir.
Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah pada ayat ke-113, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kaum kerabat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka, yang artinya matinya dalam keadaan kesyirikan. Artinya itu berarti Abu Thalib wafat dalam keadaan kesyirikan, maka Nabi gak boleh memintakan ampun untuk Abu Thalib. Dan telah sahih di dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun ini, ayat ini turun ketika Rasul berkata untuk Abu Thalib, "Ama wallah la astaghfiranna laka ma lam unha ank." Aku akan mohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Turun ayat ngelarang. Itu berarti Abu Thalib wafat dalam keadaan kekafiran. Ke-11, di dalam kisah ini terdapat dalil bahwa apabila ada orang yang menjelang wafat, nyawanya belum di tenggorokan, menjelang wafat dia bertaubat, sah taubatnya, dia masuk Islam, diterima sebelum sampai di tenggorokan. Kalau sudah nyampe di tenggorokan, nggak diterima lagi taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat ke-18, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Taubat bukanlah bagi orang-orang yang berbuat maksiat ketika mati, maksudnya sudah di tenggorokan nyawanya, baru dia mengatakan saya taubat sekarang. Itu nggak diterima. Artinya sudah kematian sangat dekat dengan dirinya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di tenggorokan. Artinya kematian sudah sangat dekat dengan dirinya, itu nggak diterima. Kalau baru menjelang boleh, jadi belum sampai di tenggorokan. Ke-12, disebutkan di dalam hadis yang tadi sudah lewat bahwa yang akhir, artinya yang dia di mana akhir dari keadaannya Abu Thalib, dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Berkata Al-Imam Nawawi, ini adalah merupakan adab yang sangat baik apabila seseorang menceritakan tentang keburukan menggunakan dhamir ghaib. Ya, qala Abu Thalib, menggunakan huwa, pakai huwa ala millati Abdul Muthalib, pakai dhamir ghaib. Dia sebagai isyarat akan keburukan ucapan tersebut. Jadi akhir ucapannya Abu Thalib, dia, nah itu pakai kata dia. Ke-13, di dalam kisah ini nampak jelas kewajiban memenuhi hak yang terkait dengan sanak kerabat. Buktinya apa? Betapa besar perhatian dan harapan Rasul kepada keislaman pamannya Abu Thalib. Hal itu disebabkan hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Karena apa? Yaitu tadi, hak kerabat jauh lebih besar atas diri kita dibandingkan orang lain. Makanya Nabi SAW bersungguh-sungguh mendakwai Abu Thalib, karena itu pamannya, kerabatnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menunaikan hak kerabat setelah kita menunaikan kewajiban kepada Allah dan kepada orang tua. Nomor 3, hak kerabat. Allah berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba." Surat An-Nisa ayat ke-36. Beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbakti pada orang tua, berbuat baik pada kerabat. Nomor 3 yang harus ditunaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berikan peringatan kerabat terdekat. Ini kerabat terdekat dulu diprioritaskan. Maka Nabi prioritaskan pamannya diajak. Tapi enggak mau, ya sudah, itu bukan ranahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14, sikap balas budi yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib yang selama ini telah mendukung dan membelanya, itu adalah sikap yang baik. Artinya apa?
kebaikan dari siapapun pantas kita apresiasi, walaupun dia orang kafir. Maksudnya begini, jangan karena sebab kebencian kita pada seseorang sehingga kebaikannya nggak pernah kita anggap. Jangan, nggak boleh begitu. Ya, kalau memang dia baik, baik katakan. Selama tentu itu tidak sampai membuat orang jadi salah paham ya. Ya kadang kita misalnya ada orang kafir, kita puji-puji kebaikannya, orang jadi salah paham, dianggap kita merekomendasikan kekafirannya. Ya kalau itu jangan. Jadi di Nabi SAW, sehingga ketika paman Nabi Abbas bertanya kepada Nabi SAW, apa manfaat yang bisa kau berikan kepada pamanmu Abu Talib sebagai balas budi atas jasa-jasanya, maka Rasul menjelaskan kepada pamannya bahwa beliau tidak melupakan jasa pamannya Abu Talib, yaitu dengan memberikan syafaat yang khusus istimewa hanya untuk Abu Talib saja, sehingga dia mendapatkan keringanan siksa sampai mata kakinya saja. Itu pun tetap catatannya atas izin Allah. Itu harus ditambahkan itu biar orang nggak bingung. Kenapa? Nabi pun nggak akan berani memberikan syafaat itu tanpa izin dari Allah Rabbul Alamin. Nah, seorang muslim hendaknya seperti itu. Tidak segan-segan mengakui kebaikan orang lain dan membalas kebaikan itu dengan kebaikan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa orang yang berbuat kebaikan kepada kalian, balas dia. Fa illam tukafi'uhu, kalau kalian enggak bisa membalasnya, fad'u lahu. Kalau dia orang muslim, doakan dengan doa-doa kebaikan untuknya dunia dan akhirat. Kalau dia bukan orang Islam, doakan hidayah, doa kebaikan dunia. Akhirat enggak bisa kalau bukan orang Islam. Tapi kalau doa masuk Islam boleh, doa kebaikan dunia boleh, difatwakan oleh Al-Imam Nawawi. Orang muslim. Jadi kita tetap harus bersifat atau bersikap objektif. Jangan sampai karena benci pada satu kaum akhirnya nggak memperhatikan kebaikan. Nggak boleh. 15. Sesungguhnya penyebab diringankannya siksaan neraka atas Abu Talib pada dia mati dalam kesyirikan adalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena amal solehnya Abu Talib sendiri. Itu yang paling harus dicatat. Karena Abu Talib amal solehnya selama dia hidup hangus sirna karena kekafirannya. Jadi di sini nggak ada kontradiksi ya, nggak ada kontradiksi terkait tuh. Kan amalnya orang soleh batal, iya batal. Amalnya Abu Talib batal semua. Dia belain Nabi, dia tolong Nabi, dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat dalam keadaan kesyirikan, batal semuanya. Amal solehnya. Kok dikasih syafaat? Bukan karena amal soleh. Itu adalah merupakan datang dari Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, bukan karena amal salihnya Abu Talib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Ya, kita cukupkan kajian kita kalau begitu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.